Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama podcast Om Ero. Malam ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar minat bakat atau olahraga kepemudaan. Nah, saat ini sudah ada Om Bro Asrul. Ya. Apa ini kegiatannya Om Asrul ini? Oh iya, untuk saat ini aktif di salah satu kampus negeri di Makassar. Ya. Ya, Politeknik Kota Makassar, dan sebagai staf pengajar. Ya, kemudian di lain sisi itu juga saya bermain aktif di pimpong. Pimpong deh, olahraga pimpong. Iya. Kenapa sampai tertarik di olahraga pimpongnya gitu? Tidak takut di pimpong kiri kanan kayak pemerintahan hari ini, kita kalau mau mengurus pengurusan selalu di pimpong. Iya, ada satu hal yang menarik di olahraga ini, karena saya pertama kali main itu pada saat kelas 1 SMP. Iya. Iya, dan ikut beberapa pertandingan dan selalu juara walaupun jarang latihan. Luar biasa. Pada saat SMA juga pernah juara 1 di tingkat kabupaten, juara 3 di tingkat kabupaten. Juara 3 di kabupaten. Iya, tapi pada saat kuliah nggak pernah main lagi setelah itu. Yeah. Jadi setelah ada di Puri Taman Sari baru kembali aktif lagi. Oh, jadi aktifnya sekarang di Kompleks Puri Taman Sari mainnya? Iya, betul. Maksudnya yang betul-betul sering main dan ada pelatih yang sering datang, sharing. Iya, yeah. Kalau di Puri ini ada kelompoknya kah? Ada. Atau apa namanya kalau di tenis meja begitu atau pimpong? Perkumpulan tenis meja. Perkumpulan tenis meja. Kalau di Puri disingkat Taman Sari, PTM Puri Taman Sari. Perkumpulan tenis meja Puri Taman Sari. Sudah berapa lama terbentuk itu PTM Puri Taman Sari? Kalau dari kepengurusan itu kurang lebih 5 bulanan. Awal main di sana itu dari tahun 2018, sudah lama sebenarnya. Cuman dalam dibentuk, dikemas secara resmi itu di tahun 2022. Itu sudah dibentuk organisasinya, Dik? Iya, secara resmi. Sudah sudah terdaftar juga? Sudah terdaftar. Gimana nih Pak Haji nih, lihat anak muda kayak Bro Asrul ini masih mau di hal-hal yang positif aja. Karena kita lihat hari ini kan banyak anak muda yang mungkin ya terjebak, tidak positif pergaulannya, tidak positif kegiatannya. Ya kayak gitu. Ini kita lihat Bro Asrul ini ya sudah berprestasi, sudah pernah menjuarai kejuaraan tenis meja di tingkat kabupaten, nasional pernah. Mungkin belum pernah, tapi di saya dengar juara 1 gitu terus. Tidak, pernah. Tapi pernah di ini waktu di AUSI itu di KJRI pernah juara 3 juga. Jadi ya, kita main sama-sama orang Indonesia, Pak Ji. Iya. Gitu, jadi bulan juara 3 saat itu. Bagaimana Pak Ji? Yang tadi saya katakan Bro Asrul ini masih muda dan sangat berprestasi. Memang Asrul ini jago memang dia. Jago memang. Jadi orangnya memang orangnya, tapi ya kalau saya lihat dia kayaknya dari kecil terbentuk. Dia berbakat memang. Kemudian dari segi dari segi pergaulan, dari segi pendidikan, dia pengalaman, karena dia dari luar juga, dia lama punya pendidikan di Australia. Australia? Iya. Serius? Betul. Saya juga pernah Ji pertukaran pelajar ke Australia. Jadi saya ke sana ke Australia, kamu rupi di sini belajar. Jadi beliau ini pernah di sana belajar. Di sana. Kalau saya Ji orang Di mana di Australia? Sydney. Sydney. Oh, saya di Satna. Sydney. Saya di Satna. Iya, saya di Satna. Big win.
Pertama saya kenal ini anak di lapangan pingpong di Taman Sari. Oh iya, luar biasa ini kompleks Purita ini. Iya, jadi tahun 2000 berapa ya dimulai itu sana? 2019 19 ya awal ya? Awal ya. Awal. 19 di Iya. Dan itu lapangan sudah 3 kali itu dia Direnovasi. direnovasi. Pertama itu saya lihat untuk lapangan bulu tangkis, tapi ukurannya tidak memadai. Iya. Dirubah ya, ditinggikan jadikan lapangan pingpong. Oh yang di GOR sini ya. Jadi Di luar situ. lapangan ini Iya. fasilitas umumnya Puri Taman Sari di. Iya iya. Nah, itu kita bentuk semua orang tua. Iya. Yang anak bola pada saat itu hanya berapa orang, termasuk saya ini. Iya. Saya juga termotivasi dengan cara mainnya dia, sehingga saya ikut main, dilatih sama Dinda ini. Umur berapa sekarang ini? 30-an. 30 berapa? 32. Sama aja guys, saya 31. Tapi beda ya, saya Asrul anaknya kayaknya itu ya, mungkin dari saya belum tahu persis darinya, tapi kalau saya menganalisa dari karakternya anaknya dari lingkungan bagus ya. Iya deh. Jadi dia keluar ya sama orang, bagaimana akhlaknya sama orang tua. Itulah aja. Maksudnya ada anak muda seperti Asrul ini punya segudang prestasi, mau berbuat positif, dan hari ini saya melihat di Kompleks Puri Taman Sari sudah terbentuk cabang olahraga pingpong. Beliau juga ini saya dengar mau melatih untuk bibit-bibit muda. Nah, bagaimana itu? Apa syarat-syarat untuk bisa diikut sertakan ini bibit-bibit muda yang ada di Kompleks Puri Taman Sari khususnya? Ya, mungkin saya luruskan dulu di sini, kayak bukan saya melatih sebenarnya. Ada teman itu namanya Wahyu. Wahyu itu salah satu pemain pon di Makassar yang bergabung di tim nasional Indonesia dan mau bergabung sama kita untuk memberikan membagikan ilmunya, dan itu luar biasa menurut saya. Jadi pemain pon. Prestasinya luar biasa, dan itu akan dilaksanakan di PTN kita di Puri Taman Sari. Jadi ada sebuah kesempatan yang sangat besar untuk membangun bibit-bibit baru ya, yang betul-betul mau konsentrasi untuk pengembangan minat dan bakat untuk anak usia dini. Di umur berapa? Umur Standarnya 9 untuk sampai 12 tahun. di umur 9 atau anggaplah 10 tahun. Apakah anak umur 10 tahun itu sudah bisa dibentuk? Sudah bisa dibentuk. Karena Sangat tingginya itu mungkin lebih tinggi meja daripada dia. Iya, kalau itu Mungkin dia susah. ya yang namanya pengenalan dulu ya. Jadi kalau kita lihat nonton di YouTube itu pemain anak kecil dari Cina. dari Jepang itu memang sudah dibentuk di situ. Jadi umur sampai 6 tahun sudah bermain. Jadi ukuran tinggi badan itu sebenarnya tidak menjadi sebuah patokan baik buruknya permainan. Jadi betul-betul kalau ada minat, ada keinginan, pasti bisa kan. Iya. Ya, maksudnya kan kalau kita ambil perbandingan dari negara lain, contoh Cina. Cina memang kan tingkat disiplinnya mereka itu sangat disiplin. Apakah bisa kita adopsi ke Indonesia atau anak-anak yang ada di Indonesia untuk berlatih menjadi pemain profesional? Ya, bisa juga, karena sebenarnya tingkat kedisiplinan di sini. Jadi kita kurangnya di Indonesia yang saya lihat bahwa kita, tidak disiplin di dalam latihan. Dan anggaplah kalau misalkan atlet-atlet dari China itu mereka berlatih kurang lebih 6 jam dalam sehari. Dalam sehari? Iya. Itu hanya untuk latihan saja. Latihan pukul. Iya, latihan pukul saja. Belum lagi latihan. Teknik. Iya, belum lagi tekniknya, belum lagi latihan untuk memukul bola, servis apa dan sebagainya. Iya. Jadi kalau ini kita bisa implementasikan di masing-masing PTM, saya yakin bahwa kita bisa bersaing di kancah internasional. Iya. Internasional ya? Internasional. Karena internasional. Bisa. Optimis karena betul-betul kita membangun dari awal. Itu Cina luar biasa. Iya, kalau kita ikuti beberapa YouTube di
ya kita nonton sebagai referensi banyak sekali. Iya, iya. Oke, saya mau tanya dulu nih sama Om Anas ini, kalau kita apa olahraga yang paling kita sukai atau kita bisai? Olahraga apa? Tidak lagi, monoton. Tapi bisa semua. Tenis meja bisa? Bisa. Bulu tangkis bisa. Tahu pukul? Ih, jangan pukul. Tendang? Tendang. Tendang mana? Teknik-teknik tenis meja ini apa yang harus diperhatikan oleh bibit-bibit muda atau pemain pemula lah? Nah, kita beralih lagi nih, bukan pebibit muda, tapi kita ke pemula ini aja. Kita apa teknik-teknik yang harus kita perhatikan gitu? Anggaplah kayak saya. Iya, iya. Saya baru pemula ini untuk bermain di tenis meja. Apa yang harus saya siapkan gitu? Yang pertama, Apakah tunggu Tabe? Iya. Apakah harus bed yang mahal? tidak harus, tidak harus bet yang mahal. Karena sebenarnya. bednya aja nih 4 juta na beli. Betul. Paling mahal. Puji, bet. Suruh dia max bet. Biar dia dapat. Jadi bet pertama kali saya itu bet pinjaman, ikut kompetisi pada saat itu masih awal-awal. Iya. Dan juara dapat bet. Nah di situ itu bet itu saya pakai sampai SMA dan harganya pada saat itu sekitar 60 ribuan. 60.000? Iya, Bisa dapat juara? dapat juara. Jadi tidak ada jaminan sebenarnya kalau kualitas bet itu bisa betul-betul kita menjamin kita bisa memberikan permainan yang bagus. Iya. Iya, jadi ada kalanya juga bahwa teknik yang perlu Teknik, kita ketahui. Ya, jadi untuk pemula ya ada juga pengenalan dulu, kemudian teknik-teknik bagaimana cara memukul bola, cara memegang bat yang benar. Iya. Begitu. Itu dulu yang pertama. Apa jenisnya itu? Kan ada yang saya dengar pegang garpu, pegang sendok. Iya. Ada penhole namanya. Penhole ya? Iya. Penhole. Dalam permainan tenis meja, penhold grip adalah posisi tangan yang memegang bat seperti sedang memegang pena. Jadi tak heran jika jenis pegangan bat penhold grip juga dikenal dengan istilah Asian grip. Pernah pegang bet triples? Belum pernah. Saya aku kalah gitu. Saya dulu pakai bet triples. Cocok gitu. Ibu